Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, penuh semangat dalam memasuki bulan yang baru ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan tapi selalu menyertai. Terima kasih untuk hari baru ini. Di bulan baru ini kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, di musim panas tahun ini, berbagai negara di Eropa dilanda gelombang panas. Suhu terasa begitu panas, kelembaban begitu rendah, dan banyak orang merasakan kesulitan untuk beradaptasi dengan suhu yang panas ini. Bulan Juli biasanya menjadi puncak suhu panas di banyak negara. Tapi uniknya, di bulan Juli, posisi bumi justru berada di titik terjauh dari matahari. Fenomena ini disebut sebagai fenomena aphelion, berada jauh dari matahari, tapi suhu justru mengalami puncak panasnya. Hari ini kita berada dalam bulan Juli tahun 2026, bulan yang baru, dan tentunya saudara ada hal-hal yang baru yang akan terjadi di depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita percaya dan melangkah dengan iman dalam janji Tuhan. Dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6 ini tertulis, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Pada saat itu Abram sedang merasakan khawatir dan putus asa karena belum punya anak. Istrinya sudah sangat tua dan sudah mati haid. Tidak ada lagi harapan buat Abram dan buat Sarah. Kalau janji Tuhan dipenuhi dengan cara yang mudah, yaitu melalui orang lain, melalui Hagar, maka janji Tuhan itu adalah janji yang murah. Tapi kalau janji Tuhan itu dipenuhi melalui Sarah yang sudah sangat tua umurnya, maka janji itu sangat-sangat berharga dan sungguh merupakan janji yang sejati. Dalam situasi khawatir dan putus asa, sudah kehilangan semangat dalam mempunyai anak, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dalam penglihatan dan mengulangi akan janji Tuhan tentang keturunan kepada Abram dan meneguhkan hati Abram atau Abraham untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan menyuruh Abraham menghitung bintang-bintang di langit. Dan Tuhan katakan, sedemikianlah banyaknya keturunanmu. Apa yang jadi respon Abraham? Dia tidak berkata, Tuhan gak mungkin. Mana mungkin aku bisa punya banyak keturunan. Tapi Abraham meresponi dengan percaya. Dalam Kejadian 15 ayat 6 ini dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Iman, percaya kita kepada Tuhan, menjadi langkah untuk kita mengalami pembenaran. Dan itulah yang terjadi juga dalam hal keselamatan kita. Kita diselamatkan, kita dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kita. Dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, ada banyak hal yang membuat kita merasa tidak pasti. Sedangkan kita ingin kepastian. Namun walaupun demikian, saudara, kita masih tetap dapat melangkah. Kita tetap dapat berjalan dengan semangat
oleh karena iman kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu ada dan meneguhkan perjanjiannya bagi kita. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang bimbang, sedang khawatir, sedang mengalami putus asa dalam menjalani kehidupan karena merasa banyak masalah yang dialami. Masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah dalam rumah tangga, keluarga, masalah kesehatan. Tapi walaupun demikian, saudara, mari belajar untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita di sepanjang jalan. Tuhan menopang kita. Dia memegang tangan kita, membawa kita kepada kemenangan. Mari masuki bulan Juli ini dengan iman, bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan kebimbangan, bukan dengan keputusasaan, bukan dengan anxiety atau kecemasan, tapi dengan iman, percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk berkat firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu menopang kami, meneguhkan hati kami. Kami yang lemah, putus asa, yang merasa khawatir, tidak berdaya. Firman-Mu kembali membangkitkan semangat kami. Kami percaya pada janji-Mu. Kami percaya pada firman-Mu. Kami yakin Engkau akan selalu ada bersama kami, menolong dan menuntun kami di dalam jalan-jalan masuk rencana-Mu yang baik. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami sehingga kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Dan nama-Mu ya Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Lawatlah setiap kami Tuhan, dalam setiap pergumulan, setiap permohonan doa yang disampaikan. Bekerjalah ya Tuhan, kesembuhan terjadi, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan setiap kami. Ada pemulihan, ada kelepasan, ada mujizat terjadi bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang agar percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.